Berita mengejutkan kembali datang dari jalur Gaza. Hamas dikabarkan keluar dari salah satu terowongan rahasia yang selama ini dianggap jalur tikus, namun ternyata hari ini berubah fungsi jadi jalur tikam yang menancap tepat ke jantung barisan militer Israel. Dalam sebuah operasi mendadak yang mirip adegan film perang, sekitar 150 tentara IDF Israel tiba-tiba disergap tanpa sempat minum kopi paginya. Ya, kalau biasanya mereka siap tempur dengan senapan, kali ini malah lebih mirip turis yang nyasar ke escape room, tapi pintunya ditutup permanen. Serangan ini bukan sekadar manuver kecil, tapi sudah direncanakan dengan presisi. Hamas berhasil memanfaatkan jaringan terowongan bawah tanah yang selama ini sering diremehkan Israel. Ironisnya, teknologi satelit canggih yang katanya bisa mendeteksi semut lewat dari angkasa, ternyata nggak bisa mendeteksi pasukan Hamas yang keluar kayak cicak jatuh dari plafon. Dalam hitungan menit, 150 tentara IDF yang awalnya berjaga dengan percaya diri, malah panik luar biasa. Ledakan granat, tembakan jarak dekat, hingga taktik kejutan membuat mereka kocar-kacir. Saksi mata menyebut serangan itu berlangsung begitu cepat, seperti badai pasir yang tiba-tiba menerjang gurun. Biasanya kan IDF bangga bilang tentaranya paling disiplin, tapi kemarin lebih kelihatan kayak mahasiswa baru ospek yang lupa aturan baris berbaris, ujar salah satu sumber di lapangan dengan nada mengejek. Lebih parah lagi, pasukan Israel yang seharusnya menguasai medan justru mundur dengan kondisi kacau. Senjata yang mereka bawa banyak tertinggal, bahkan beberapa kendaraan lapis baja dilaporkan ditinggalkan begitu saja. Kalau kata netizen, kok bisa pasukan elit mundur kayak pemain Mobile Legends yang AFK pas Warm dimulai? Kalau biasanya serangan militer punya tanda-tanda, mulai dari pergerakan tank, suara drone, sampai propaganda di media, maka kali ini pasukan IDF sama sekali nggak punya clue. Mereka yang sedang berada di pos penjagaan malah dikagetkan oleh Hamas yang muncul dari bawah tanah. Serius bro, Hamas keluar kayak tamu kejutan dari lubang got, bukan dari arah perbatasan. Rasanya kayak lagi jagain pesta, tiba-tiba badut ulang tahun keluar bawa AK-47. Sumber lapangan menyebutkan bahwa lebih dari 150 tentara IDF yang saat itu bertugas mendadak seperti kehilangan komando. Sebagian sibuk mencari perlindungan, sebagian lagi mencoba melemparkan granat tapi karena kepanikan malah kena ke posisi sendiri. Ya, begitulah kalau terlalu sering latihan perang lewat simulasi komputer. Pas ketemu situasi nyata, malah error kayak Windows kena blue screen. Hamas yang keluar dari terowongan tampaknya sudah tahu betul formasi pasukan di atas tanah. Mereka muncul tepat di titik buta, membuat IDF kehilangan kesempatan untuk bertahan. Buat apa latihan bertahun-tahun kalau pasukan musuh datang dari arah yang nggak ada di peta? Kata salah satu analis militer yang dengan sinis menyebut IDF kemarin lebih mirip pemain catur yang bidaknya dicuri sebelum permainan dimulai. Bentrokan berlangsung singkat tapi brutal. Ledakan mortir rakitan dan rentetan senapan otomatis membuat barisan Israel buyar. Bahkan menurut beberapa saksi, ada kendaraan lapis baja yang ditinggalkan begitu saja karena supirnya lari duluan. Ironis, kendaraan anti peluru bisa menahan roket, tapi ternyata nggak bisa menahan mental tentara yang drop out lebih cepat dari mahasiswa semester 1. Tidak sampai 1 jam, garis pertahanan IDF sudah retak. Hamas berhasil mendesak pasukan Israel mundur hingga ke titik aman beberapa kilometer dari lokasi. Jumlah korban belum dipublikasikan secara resmi, tapi laporan awal menyebutkan belasan tentara Israel tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Tadi katanya pasukan elit, kok mundurnya lebih cepat dari diskon Shopee jam 12 malam? Tulis seorang netizen di media sosial, membuat tagar hashtag IDF mundur mendadak trending. Yang lebih mengejutkan menurut sumber intelijen lokal, Hamas bahkan sempat menancapkan bendera mereka di salah satu pos penjagaan IDF sebelum mundur kembali ke terowongan. Tindakan ini dianggap simbolis, sebuah pesan bahwa wilayah itu bukan sepenuhnya aman di bawah kendali Israel. Kalau biasanya IDF suka pamer kekuatan lewat parade militer, kali ini malah dapat parade bendera gratis dari Hamas. Bedanya yang ini nggak pakai musik, cuma suara ledakan. Bagi warga Gaza, peristiwa ini jadi bahan cerita baru. Anak-anak kecil di sekitar lokasi disebut bersorak ketika melihat tentara Israel lari terbirit-birit. Kami jarang lihat tentara Israel lari, jadi kemarin kayak plot twist film action, cuma versi low budget tapi endingnya bikin puas, kata seorang warga dengan nada bercanda. Hanya butuh hitungan menit untuk mengubah suasana. Dari pos penjagaan yang awalnya penuh dengan percaya diri, pasukan IDF justru berubah jadi barisan kacau balau yang sibuk mencari arah kabur. Hamas yang keluar dari terowongan dengan taktik kejutan benar-benar membuat 150 tentara Israel kehilangan kendali. Kalau biasanya mereka pamer formasi rapih kayak iklan rekrutmen tentara, kali ini malah lebih mirip flash mob gagal di tengah pasar.
Ledakan demi ledakan terdengar beruntun. Hamas memanfaatkan taktik hit and run, menyerang cepat, berganti posisi, lalu menghilang kembali. Pasukan Israel tak mampu mengimbangi karena fokus mereka terpecah antara bertahan dan mencari perlindungan. Lucunya, mereka punya tank Merkava seharga jutaan dolar, tapi yang dipakai justru gaya lari maraton yang bahkan nggak dapat medali, kata seorang warga yang menyaksikan langsung dari kejauhan. Setelah hampir 1 jam bentrokan, kondisi makin jelas. Hamas berhasil memukul mundur IDF. Beberapa tentara Israel bahkan terlihat meninggalkan senjata mereka begitu saja, seolah-olah senapan itu cuma barang pinjaman yang harus dikembalikan ke toko. Ironis, IDF yang dikenal dengan slogan "tak terkalahkan" kemarin malah jadi tak bertahan lama. Saksi di lapangan menyebutkan, ada momen di mana komandan IDF berteriak agar pasukannya bertahan, namun suara itu tenggelam oleh kepanikan massal. Tentara yang biasanya terlihat gagah dengan rompi anti peluru malah berubah jadi orang-orang yang berebut jalan keluar. Kemarin bukan pasukan elit, tapi lebih mirip peserta lomba lari 17 Agustus yang berebut karung beras, sindir seorang jurnalis lokal. Yang membuat dunia heboh adalah keberhasilan Hamas mengimbarkan bendera mereka di poster depan IDF sebelum mundur kembali. Gambar itu sempat tersebar di media sosial, membuat banyak orang menyamakan peristiwa ini dengan momen bersejarah. Bedanya, kalau dulu ada foto tentara AS menancapkan bendera di Iwo Jima, kali ini ada Hamas menancapkan bendera di pos IDF. Cuma tanpa kamera Hollywood, tapi efeknya bikin malu satu negara. Lebih jauh lagi, serangan ini memberi pukulan psikologis besar bagi militer Israel. Bagaimana mungkin pasukan bersenjata lengkap dengan dukungan teknologi drone dan satelit bisa dipukul mundur oleh sekelompok pejuang yang keluar dari terowongan sempit? Para analis militer bahkan menilai peristiwa ini sebagai salah satu kegagalan terbesar IDF dalam 1 dekade terakhir. Teknologi boleh mahal, tapi kalau nyalinya diskon, ya hasilnya begini aja, ujar seorang pengamat internasional dengan nada pedas. Di sisi lain, Hamas menyebut operasi ini sebagai bukti bahwa taktik gerilya masih bisa mengalahkan kekuatan konvensional. Mereka tidak hanya berhasil mengacaukan 150 tentara Israel, tapi juga mempermalukan citra kebal yang selama ini melekat pada IDF. Israel kemarin bukan mundur karena kalah senjata, tapi karena kalah mental, atau bahasa gampangnya, baterai nyali mereka lowbat, tambah seorang analis. Dunia maya pun ramai. Meme-meme bermunculan, menertawakan bagaimana pasukan elit bisa dipukul mundur begitu cepat. Salah satunya menampilkan gambar prajurit IDF lari sambil membawa koper dengan tulisan "Welcome to Gaza Airlines, Flight IDF 123 Destination, out of here." Ya, kadang internet lebih kejam daripada peluru. Dengan berakhirnya serangan itu, Hamas berhasil mencipta kemenangan moral. Sementara IDF pulang dengan catatan buruk, Hamas meninggalkan pesan jelas. Terowongan yang mereka bangun bukan hanya jalur logistik, tapi juga jalur serangan yang bisa mematahkan dominasi militer Israel. Kekacauan yang terjadi di lapangan ternyata langsung merembet ke level politik. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, disebut mendapat laporan darurat beberapa menit setelah Hamas berhasil memukul mundur pasukan IDF. Menurut sumber dekat, wajahnya pucat dan tangannya gemetar sambil memegang telepon. Biasanya kan dia tampil percaya diri kayak bos mafia. Kemarin lebih mirip bapak-bapak ditagih cicilan motor pas akhir bulan, kata seorang komentator dengan nada sinis. Netanyahu segera memanggil para petinggi militer untuk rapat darurat. Namun, alih-alih membahas strategi balasan, suasana rapat itu justru disebut penuh ketegangan dan saling menyalahkan. Jenderal-jenderal IDF berdebat sengit. Sebagian menyalahkan intelijen yang gagal mendeteksi terowongan. Sebagian lagi menyalahkan pasukan di lapangan yang dianggap tak siap. Intinya, semua sibuk cari kambing hitam, padahal kambingnya sudah kabur duluan lewat terowongan Hamas, ujar seorang pengamat politik. Sementara itu, media internasional mulai ramai memberitakan kekalahan mendadak IDF. Headline dari beberapa surat kabar berbunyi, pasukan elit Israel dipukul mundur dari Gaza. Serangan terowongan Hamas gegerkan dunia, hingga IDF kocar-kacir, Hamas tertawa. Ironis, IDF yang biasanya jadi bintang utama di panggung internasional, kali ini malah jadi bahan komedi global. Kalau bahasa netizen, dari hero jadi zero dalam semalam. Netizen di media sosial tak kalah heboh.
Meme bertebaran. Ada gambar editan tentara Israel lari maraton dengan teks Tel Aviv Run 2025. Ada juga video editan yang mengganti suara ledakan dengan musik komedi. Kadang dunia nggak butuh analis militer, cukup netizen kreatif yang bisa bikin reputasi hancur dalam 30 detik editan TikTok. Tulis salah satu komentar viral. Dampak politik pun makin terasa. Oposisi di Israel mulai menyerang Netanyahu, menyebutnya gagal menjaga wibawa militer. Demonstrasi kecil muncul di Tel Aviv menuntut pertanggungjawaban atas blunder ini. Biasanya Netanyahu sibuk ngomong soal ancaman Hamas, sekarang rakyat malah sibuk ngomong soal ancaman karir politiknya sendiri, sindir seorang kolumnis. Hamas di sisi lain memanfaatkan momen ini untuk propaganda. Mereka merilis pernyataan resmi menyebut serangan itu sebagai bukti bahwa perlawanan tak bisa dihentikan oleh tembok, drone, ataupun satelit. Kalau diterjemahkan bebas, mau punya gadget secanggih apapun, kalau mentalmu 3G, ya sinyalnya tetap lemot. Yang paling menohok adalah efek psikologis di tubuh IDF. Banyak tentara muda yang mengaku trauma setelah kejadian itu. Beberapa di antaranya bahkan menolak kembali bertugas di dekat jalur Gaza. Kebayang nggak, latihan militer bertahun-tahun, senjata canggih di tangan, tapi masih takut sama orang yang keluar dari lubang tanah? Itu kayak bodybuilder takut sama cicak jatuh dari langit-langit, ujar seorang analis dengan nada sarkastik.